Assalamualaikum sahabat, gimana kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semuanya sehat walafiat ya, dan pastinya rezekinya yang berkah dan mengalir terus. Sahabat, baru-baru ini kita mendapatkan berita yang cukup seru nih. Kalian tahu kan Kimia Farma? Dia terlibat judol. Enggak, maksudnya terlibat pinjol. Nah, kok bisa ya? Sekelas perusahaan besar milik negara terlilit pinjol. Bahkan sampai mau menutup 5 pabrik dari total 10 pabrik yang ada. Pertama kali kita mendengar berita ini di rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR, tepatnya tanggal 19 Juni 2024 kemarin. Nah, di situ ada holding BUMN Farmasi. Jadi ada Bio Farma, ada Kimia Farma, dan ada Indofarma. Dengan direksinya yang lengkap ini, mereka memaparkan hasil kinerja tahun 2023 lalu kepada Komisi 6 DPR. Nah, di situ ketahuanlah kalau sepanjang tahun 2023 kemarin, si holding BUMN Farmasi ini ada kerugian sekitar 2,2 triliun dan 1,8 triliunnya itu kerugiannya berasal dari Kimia Farma. Wah, besar juga ya nilainya. Lalu benarkah cuma itu permasalahannya yang terjadi pada internal perusahaan Kimia Farma? Jangan-jangan ada penyelewengan jabatan dan korupsi lagi nih. Entah kenapa ya, kalau ada kasus di perusahaan pemerintah ya nggak jauh-jauh lah dari korupsi. Yuk, bahas santai di sini dengan ditemani segelas teh atau kopi yang hangat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, boleh dong kasih like-nya dan subscribe dulu. Sekalian nyalakan tombol loncengnya ya. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical Foxconn & Co. Berdasarkan kebijakan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan tersebut menjadi PT Kimia Farma. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Kimia Farma telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Kimia Farma kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Bagi yang belum tahu, Kimia Farma awal mulanya perusahaan yang memproduksi obat-obatan, yang kemudian berkembang dengan mendirikan Kimia Farma Apotek secara resmi, diperkenalkan pada 4 Januari 2003. Kimia Farma Apotek merupakan perusahaan farmasi dengan jaringan apotek terbesar dan penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia. Kalau kita lihat, mereka itu punya apotek, klinik, dan laboratorium yang sudah memiliki lebih dari 1.300 outlet yang berlokasi di 200 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi, Kimia Farma ini yang terbesar jika dibandingkan dengan para kompetitornya, seperti K24 itu cuma ada sekitar 430 outlet. Terus ada Century Apotek, mereka juga punya sekitaran 400 outlet. Ada Watson sekitar 157 outlet. Dan Apotek Viva ada sekitar 100 outlet. Nah, Kimia Farma selama ini sering menjadi penyumbang pendapatan terbesar di holding BUMN Farmasi. Untuk tahun 2023 aja, pendapatan holding BUMN Farmasi ini sekitar 15 triliun. Dan pendapatan 9 triliunnya itu berasal dari Kimia Farma. Jadi bayangin dong, kalau mereka rugi, otomatis holding BUMN Farmasinya juga kena dampak. Dan kerugian ini bukan di tahun 2023 aja ya sebenarnya. Tapi di tahun 2022, Kimia Farma juga udah mengalami kerugian sekitar 126 miliar. Anehnya, perusahaan farmasi swasta malah untung besar di tahun 2023 kemarin. Seperti contoh salah satunya Kalbe Farma ya, untungnya itu sekitar 957 miliar. Terus Tempo Scan Pacific itu untungnya 1,1 triliun. Gila nggak tuh? Nah, kalau dilihat dari data tadi kan seharusnya Kimia Farma ini menguasai pasar ya. Tapi kenapa masih ada kerugian di saat yang lain untung besar? Lalu apa ya yang menyebabkan Kimia Farma ini menjadi babak belur seperti sekarang ini? Alasan yang pertama itu beban operasional perusahaan yang terlalu tinggi dan utilisasi pabrik yang dimiliki nggak pernah lebih dari 40%. Kurang efisien, jadi fasilitas dan SDM-nya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Terus, yang kedua, Kimia Farma ini ada kerugian yang disebabkan oleh produk-produknya nggak keserap atau nggak kejual.
tapi sudah keburu habis masa pakainya. Nah, ini jelas rugi dong jadinya. Yang ketiga ini cukup parah, yaitu adanya indikasi korupsi di kimia farma apotek. Gak habis fikri dah, semua instansi apa aja selalu berhubungan dengan penyakit yang namanya korupsi. Emang separah itukah negara kita ini? Diduga ada penggelembungan laporan penjualan dan laporan rekayasa keuangan. Ini sekarang masih jadi bahan investigasi internal ya. Tapi kalau di Indofarma itu kan sudah jelas, karena sudah ada hasil investigasinya dari Badan Pemeriksa Keuangan bulan lalu. Nah, dari hasil pemeriksaan audit BPK itu, mereka bilang bahwasanya ada indikasi kerugian 371 miliar di Indofarma, mulai dari kegiatan tahun 2020 sampai tahun 2023. Ditemukanlah indikasi penyimpangan mulai dari pengadaan masker waktu COVID sampai jual beli alat kesehatan. Yang keempat, pabrik yang mainnya di bahan baku obat atau BBO, yang merupakan joint venture antara Kimia Farma dengan perusahaan farmasi Korea Selatan, PT Sungwon Pharmacopeia Indonesia, dengan harapan bisa mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang selama ini mencapai 90%. Ternyata bukannya untung, malah buntung. Karena obat-obatan yang diproduksi nggak bisa terjual dengan baik. Kurang diminati oleh pasar karena masih kalah harganya dengan bahan baku yang diimpor dari Cina dan India. Selisihnya itu bisa sampai 2-3 kali lipat lah harganya. Makanya mereka itu meminta ada pembatasan bahan baku obat impor agar bisa memprioritaskan produk-produk dalam negeri. Dan Kimia Farma itu juga minta tolong nih sama pemerintah untuk mengupgrade pabrik yang kolaps dengan Kimia Farma dengan Sungwon, supaya bisa juga meningkatkan daya saing biar nggak kalah nih sama Cina dan India. Cuma yang jadi pertanyaan besarnya adalah, ini kan pakai duit negara. Waktu kemarin bangun pabrik, apa nggak ada ya studi kelayakannya? Kok terkesan asal-asalan dan nggak diperhitungkan dengan matang lah. Nilainya ini nggak kecil loh. Terus jaminannya apa kalau sudah di-upgrade? Apakah harga BPO-nya sudah pasti bisa bersaing? Yang kelima, kan kemarin lagi rame ya soal Indofarma Global Medica. Anak usahanya Indofarma ini melakukan pinjol ke CTI, Cerita Teknologi Indonesia. Nama pinjolnya itu restock. Mereka sudah pinjam 2 kali. Yang pertama di 11 Januari 2022 pinjam sebesar 49,7 miliar. Kemudian di tanggal 24-nya mereka pinjam lagi nih 19,9 miliar. Jadi total pinjamannya sebesar 69,6 miliar. Lalu diakali dana pinjaman itu direkayasa dan dititipkan ke rekening tampungan atas perintah atau request dari manajer keuangannya. Waktu itu manajer keuangan Indofarma Global Medica ada Pak Cecep dan Pak Bayu ya. Akhirnya Indofarma ini mengalami kerugian negara sekitar 371 miliar. Nah loh, kalau sudah urusannya segini besar, masa iya sih? Nggak ada teman-temannya yang lain yang tahu urusan ini. Dan gara-gara ini muncullah masalah yang terakhir, berimbas pada karyawan-karyawannya Indofarma dari 2 tahun terakhir ini, gajinya nggak ada yang kebayar. Nah, kalau di Kimia Farmanya sendiri, ada lagi nih kasus akuisisi pabrik Papros yang nilainya sekitar 1,3 triliun. Waktu itu kan dibangga-banggain akuisisinya karena mereka punya pabrik yang serba otomatis. Ternyata hasilnya lagi-lagi nggak sesuai harapan dan malah utangnya numpuk di tahun 2023 kemarin. Seperti biasa, visibility studies-nya ini nggak jelas ketika mereka bikin perencanaan mengakuisisi pabrik dan turunannya. Ya, begitulah kalau nggak punya tanggung jawab dan bukan uangnya sendiri, jadi ngasal kan ya. Akhirnya banyak ya orang-orang bertanya, siapa sih Dirut Kimia Farma sekarang ini? Kok kayaknya nggak benar ya kerjaannya. Dirut yang sekarang ini namanya David Utama. Kebetulan juga dia menjabat Dirut Kimia Farma sejak tahun 2022, menggantikan Ferdi Budidarmo. Dan kasus Kimia Farma ini kan juga di 2022 ya. Terus sekarang dia kemudian diganti oleh Jagat Prakasa karena dianggap gagal. Menurut saya, Dirut yang baru ini punya PR yang banyak ya. Seperti harus melakukan perombakan struktur organisasinya secara masif. Anggota yang bermasalah atau terindikasi masalah dan tidak maksimal sebaiknya digusur, diganti yang lebih kompeten. Terus perlu nyiapin beberapa strategi terhadap efisiensi pabrik dan produk. Karena banyak sekali ya produk yang nggak keserap, utilisasinya rendah. Buat apa punya puluhan ribu produk tapi gagal nggak terjual? Mereka juga harus melakukan inovasi nih untuk meningkatkan market share. Juga perlu memikirkan bagaimana setidaknya bahan baku obat di dalam negeri bisa bersaing dengan Cina dan India.
Mereka harus memperbaiki kinerjanya Kimia Farma Apotek. Jangan memperbanyak cabang dulu, jangan membuka outlet baru, bahaya. Ini bakal nambah masalah baru. Sebaiknya fokus dengan masalah utama yang tadi, dan bagaimana caranya agar produk Kimia Farma ini harganya bisa terjangkau. Masa sih bisa kalah dengan swasta, malu-maluin lah. Pemerintah harus mensupport sekaligus mengawasi ketat kinerja Kimia Farma ini. Dan nggak semua produk harus bikin sendiri. Pihak Kimia Farma bisa pakai model maklon. By kontrak base gitulah. Jadi nggak bikin sendiri, terus bisa dijual langsung. Kita nggak ingin anak perusahaan BUMN tumbang lagi. Apalagi Kimia Farma ini kan mempunyai sejarah yang cukup panjang, ikonik, dan penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia. Yang selalu menjadi pertanyaan saya ya, kenapa produk pemerintah selalu kalah dengan swasta? Apalagi fasilitasnya, kalah jauh sama swasta.